Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panitra Dinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industri dan jasa maritim, di mana peluang industri dan jasa maritim sangat besar di Indonesia. Sektor industri dan jasa maritim mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya laut dan aktivitas yang berlangsung di lingkungan maritim. Sektor industri dan jasa mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan laut, pelabuhan, dan transportasi laut. Potensi sektor ini sangat besar, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki garis pantai panjang dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Selanjutnya, di sini ada peluang usaha. Yang pertama ada posisi geostrategis, di mana Indonesia berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya ada peningkatan kebutuhan logistik maritim, di mana pertumbuhan e-commerce dan perdagangan global, kebutuhan akun jasa transportasi laut, pergudangan, dan distribusi meningkat pesat. Selanjutnya ada industri perkapalan dan galangan kapal, di mana permintaan kapal niaga, kapal nelayan, dan kapal wisata terus meningkat. Selanjutnya ada eksplorasi sumber daya laut, di mana laut Indonesia menyimpan sumber daya besar seperti minyak dan gas bumi, mineral dasar laut, dan bioteknologi kelautan. Selanjutnya ada pariwisata maritim, di mana wisata berbasis bahari seperti kapal pesiar, snorkeling, dan penyelaman sangat diminati. Selanjutnya ada energi terbarukan laut, ada modernisasi pelabuhan, dan blue economy yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada tantangan pada sektor industri dan jasa kelautan. Yang pertama ada infrastruktur dan teknologi, di mana Indonesia memiliki keterbatasan infrastruktur, pelabuhan, dan galangan kapal. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan, di mana ketidakpastian regulasi yang mempengaruhi investasi. Yang ketiga ada kompetensi SDM, di mana Indonesia juga memiliki keterbatasan tenaga kerja terampil di bidang maritim. Selanjutnya ada persaingan global, ada keberlanjutan dan lingkungan. Selanjutnya ada pembiayaan dan investasi, di mana dibutuhkan modal besar untuk pengembangan infrastruktur dan teknologi. Selanjutnya ada keamanan laut, di mana ancaman pembajakan, penyelundupan, dan pencurian ikan. Selanjutnya ada peluang usaha, di mana pengembangan sektor industri dan jasa maritim memerlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Langkah utama yang perlu diambil adalah meningkatkan infrastruktur dan teknologi, termasuk pembangunan pelabuhan berstandar internasional dan sistem logistik berbasis digital. Reformasi kebijakan juga dibutuhkan, seperti penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif pajak. Pengembangan sumber daya manusia harus diutamakan melalui pelatihan teknis dan pendidikan vokasi maritim. Diverifikasi industri maritim perlu dilakukan dengan mengembangkan energi terbarukan laut dan sektor pariwisata bahari. Keberlanjutan harus fokus pada praktik perikanan berkelanjutan dan pengelolaan limbah maritim. Mendorong investasi dan memperkuat keamanan laut juga penting untuk pengembangan sektor maritim dan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.